warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vivi Rizkyani dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4A UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, di video kali ini saya ingin mereview materi Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah saya pelajari selama 1 semester ini yang diampu oleh Bapak Dindin Ridwanuddin MPD. Langsung saja, materi yang pertama yaitu tentang karakteristik benda. Nomina juga disebut dengan kata benda, yang mengacu pada manusia, binatang, serta benda. Materi yang kedua yaitu tentang identifikasi diri, yaitu menuliskan nama diri, contohnya seperti nama saya, Vivi, atau nama keluarga seperti ayah, ibu, adik, kakak, paman, serta bibi. Materi yang ketiga yaitu tentang kalimat sapaan. Kalimat sapaan adalah suatu kata yang digunakan untuk menyapa orang lain dengan memperhatikan etika serta norma berbahasa. Ada juga kalimat sapaan untuk orang sebaya atau orang yang lebih tua. Untuk orang yang lebih tua laki-laki contohnya itu seperti Pak atau Bapak. Untuk yang perempuan seperti Bu atau Ibu, dan untuk yang sebaya bisa disebutkan nama diri saja. Materi yang keempat yaitu tentang prolog, dialog, dan epilog. Prolog ini merupakan pendahuluan atau peristiwa pendahuluan. Sedangkan dialog yaitu sebuah percakapan yang dilakukan oleh dua tokoh atau lebih dengan maksud untuk tujuan jalannya cerita. Dan yang terakhir yaitu tentang epilog, yaitu kata penutup yang mengakhiri sebuah cerita yang mengandung amanat dan kesimpulan. Materi yang kelima yaitu tentang jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Membaca merupakan keterampilan berbahasa di samping menyimak, berbicara, dan menulis. Jenis-jenis membaca ini ada dua. Yang pertama yaitu membaca dengan suara nyaring. Yang kedua yaitu membaca dengan senyap atau di dalam hati. Untuk membaca petunjuk ini berbeda ketika kita membaca berita atau laporan. Lanjut, materi yang keenam, tata cara membaca puisi dan membaca teks. Membaca puisi ini berbeda ketika membaca teks. Membaca puisi harus mengetahui pengucapan, bunyi, hentian, penyajian, nada tinggi ataupun rendah. Adapun tata cara membaca prosa, yang pertama yaitu membaca prosa dilakukan dengan membaca keseluruhan cerita tersebut. Yang kedua yaitu menandai dan mencari makna-makna kata sulit. Membaca prosa ini dengan bertujuan untuk mengapresiasi, menganalisis cerita dengan cara mengidentifikasi unsur-unsur cerita. Materi yang ketujuh tentang menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung merupakan bagian dari handwriting atau kemampuan menulis tangan. Ada 5 strategi dalam menulis tegak bersambung. Yang pertama, menulis. Yang kedua, menstruktur atau mengonsep. Yang ketiga, meringkas. Yang keempat, mengaplikasikan. Dan yang kelima, yaitu mengeneralisasi. Materi yang ke-8 yaitu tentang ringkasan. Ringkasan adalah cara yang efektif untuk menyajikan karangan yang panjang dalam bentuk singkat. Jadi ringkasan merupakan keterampilan untuk mengadakan reproduksi. Materi yang ke-9 yaitu tentang parafrasa. Parafrasa ini adalah istilah linguistik yang berarti pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama namun tanpa mengubah maknanya. Materi yang ke-10 yaitu tentang surat resmi dan surat pribadi. Surat merupakan salah satu alat komunikasi secara tidak langsung. Karakteristik surat resmi yaitu menggunakan bahasa resmi, menggunakan salam pembuka dan penutup. Sedangkan karakteristik surat pribadi ini tidak menggunakan itu semua seperti salam pembuka dan penutup, bahasa resmi, itu tidak. Materi yang ke-11 yaitu tentang formulir dan kwitansi. Formulir merupakan sebuah kertas yang di dalamnya berisi pertanyaan-pertanyaan formal yang harus diisi. Sedangkan kwitansi yaitu
Salah satu alat bukti penerimaan sejumlah uang ditandatangani oleh penerima. Dan yang terakhir, ke-12, yaitu tentang pidato. Pidato merupakan keterampilan berbicara. Tujuan pidato ini yaitu menyampaikan informasi, menghibur pendengar, dan menekankan aspek-aspek pendidikan. Cukup sekian reviewan materi bahasa